Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa channel JMC? Berjumpa lagi dengan saya Diki Komaruzaman di podcast JMC. Alhamdulillah, untuk podcast JMC kali ini kami mendatangkan narasumber yang nanti akan mengupas soal tilawah. Di samping kiri saya yang paling dekat ada Ustadz Humaydi, dan di samping kiri Ustadz Humaydi ada Ustadz Maswi. Assalamualaikum Ustadz Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Maswi, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Humaydi, Ya. Ustadz Maswi langsung saja Ya. bicara ngomong-ngomong nih soal tilawah. Gitu. Saya juga penasaran dan ingin tahu tilawah itu apa sih? Gitu. Mangga sok dari Ustadz Humaydi terlebih dahulu. Ya. Menurut saya, seni tilawatil Quran itu adalah suatu ilmu yang harus dipelajari. Sebab ketika kita membaca Al-Quran memakai seni, maka dampaknya akan positif. Nah, tapi sebaliknya jika kita membaca Al-Quran tidak memakai seni, sudah pasti dampaknya negatif. Sebentar, maaf saya potong. Membaca Al-Quran memakai seni dampaknya akan positif. Iya. Jika membaca Al-Quran tidak menggunakan seni, maka dampaknya akan negatif. Maksudnya bagaimana itu? Jadi maksud dari kata positif itu, contoh misalkan kita ngaji di panggung, baik itu acara rajaban atau muludan. Nah, ketika kita ngaji pakai seni, sudah pasti masyarakat itu kan menilai. Jika iramanya bagus, maka hatinya akan tergugah untuk ikut serta belajar tilawatil Quran. Tapi sebaliknya jika tidak memakai seni, pasti negatif. Jadi kedengarannya lebih indah, Iya. sehingga orang akan lebih tertarik untuk membaca Itu. Al-Quran. Iya, gitu. Lebih tersentuh. Ya, lebih tersentuh. Kira gitu. Ya. Bisa memberikan contoh, misalnya yang bacaan yang biasa saja tidak memakai seni, kemudian dengan bacaan yang memang sudah memakai seni tadi itu, dengan cara baca tilawah tadi yang baik. Bisa kira-kira diberikan contoh nggak? Bisa. Coba, Eh, silakan. kayak- Nanti misalnya gini aja deh, Mang Maswi kasih contoh, Ustadz Maswi kasih contoh bacaan yang biasa, yang biasa aja gitu ya. Nah, kemudian nanti Ustadz Humaydi berikan contoh yang satu contoh yang mungkin menggunakan seni baca Al-Quran. Bisa dari Al-Fatihah saja bisa. Siapa nih? Ya. Kasih contoh yang biasa aja dulu. Yang biasa. Ya, saya akan kasih contoh satu ayat ya, yang tidak memakai seni. Tidak pakai seni. Kan? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Itu contoh tidak pakai seni. Iya. Sekarang enggak Ustadz Humaydi. Gitu. Jadi tadi kan contohnya tidak pakai seni ya. Nah sekarang contohnya pakai seni. Cuma beda ayatnya ya, beda. Misalkan kita pakai lagu Hijaz misalkan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Nah, seperti itu. Beda ya. Jadi ada perbedaan. Coba saya ingin contoh yang sama. Misalnya dari Bismillah aja, Bismillah yang baca biasa, kemudian nanti dicontohkan dengan menggunakan lagu ya, yang ya silakan coba. Ya, kalau yang biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan nih Pak Ustadz Humaydi. Nah, misalkan kita pakai lagu Nahwan, Bismillah Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Memang beda rasanya Beda. ya. Gitu. Artinya ya lebih indah ya, lebih indah. Kita pun
bisa lebih meresapi. Oke, Ustadz Humaydi, Ustadz Maswi, bicara soal tilawah dan bentuk-bentuk lagu dalam tilawah, gitu. Bisa dijelaskan itu hukumnya bagaimana? Jadi menurut saya hukum belajar seni tilawatil Quran itu sunnah. Bagi saya sunnah. Kenapa sunnah? Sebab tadi kan kita niatnya itu dakwah melalui Al-Quran. Jadi saya ingat kepada sabda Nabi, hiasilah bacaanmu dengan suara yang merdu. Jadi Nabi pun memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan seni, supaya tadi kesannya positif. Ya, gitu. Ustadz Maib mau menambahkan? Ya. Silakan. Jadi intinya begini ya, mungkin saya bukan tentang hukum, tapi efek dari kita ketika membaca Al-Quran secara biasa dengan yang memakai seni itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ketika kita tadarus Al-Quran misalkan. Kalau kita tadarus Al-Quran tidak memakai nada-nada tertentu gitu-gitu aja, itu akan membosankan. Berbeda dengan kita membaca Al-Quran memakai nada-nada itu, misalkan nada-nada murotal. Jadi enggak jenuh gitu. Tidak terlalu jenuh, sehingga yang ada semangat terus itu. Ya. Jadi orang yang mendengarkannya pun akan lebih tertarik ya, karena keindahan itu tadi. Gitu. Ustadz Maswi dan Ustadz Humaydi bicara tentang lagu itu tadi. Saya tertarik tadi Ustadz Humaydi memberikan beberapa contoh lagu. Ya, ada Hijaz, ada Nahwan gitu. Nah, memang ada berapa jenis bentuk lagu dalam tilawah gitu? Bisa tolong dijelaskan. Jadi sebetulnya ya, seni tilawatil Quran itu secara garis besar keseluruhan cuma ada dua. Yang pertama lagu pokok dan yang kedua lagu cabang. Nah, cuma yang pertama lagu pokok itu dirinci lagi, semuanya jadi ada 8, seperti Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, Jiharka, dan terakhir Banjaka. Cuma yang sering dipakai di kita, baik itu di negara Arab maupun di Indonesia, semuanya memakai cuma 7. Jadi dengan dibuang yang nomor 8, yaitu Banjaka, lagu Banjaka. Kenapa itu Banjaka? Sebab lagu Banjaka itu kurang pas ketika dipakai seni tilawatil Quran. Jadi itu masuknya kepada nada sholawat, baru itu pakai lagu Banjaka. Jadi cuma 7 yang sering dipakai di kalangan kita, yaitu Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, dan Jiharka. Coba saya ingin ada contoh ini ya. Pemirsa channel GMC, untuk podcast kali ini mungkin kita cukup sampai di sini karena pembahasan terkait jenis-jenis lagu tilawah itu cukup banyak. Tadi ada 8 jenis, jadi tidak mungkin kita bahas semuanya. Nah, kita cukup di pembahasan sampai Bayati saja dengan pecahannya. Ya, mungkin nanti untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi setiap sesi nanti kita bahas 1 jenis lagu saja. Ya, ini untuk memudahkan memahami juga. Ya, begitu. Oke, terima kasih Ustadz Humaydi, Ustadz Maswi sudah datang di studio JMC. Meskipun tadi mendadak dikasih tahunya ya, Ustadz Maswi juga ada kesibukan, tadi langsung dikasih tahu saja, ditarik begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dulu. Nanti penjelasan tips dan trik nantilah di terakhir aja mungkin ya. Kita belum sampai pada memberikan contoh dari setiap pecahan itu, dari setiap jenis dari Bayati itu. Gitu ya Pak Ustadz? Ya. Oke. Sekarang selanjutnya saya ingin diberikan contoh
gitu. Bayati koror seperti apa dan lain sebagainya. Kira-kira bisa? Insya Allah Ustaz. Oke, silakan Pak Ustaz. Kita mulai mungkin dari bayati koror ya Pak Mirsa. Bayati koror. Oke, Kalau silakan. ya, untuk lagu Bayati bisa diawali dari nada koror atau disebut juga Bayati asli tingkatan nada koror. Boleh ditentukan? Ustaz Masud.